Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Koran, Budayakan Membaca. Kali ini saya mendapat berita sekitar 1 jam yang lalu ya. Tapi entah kenapa di sini tuh ditulisnya itu jam 20.05. Tapi saya lihat di beranda beritanya itu mana teh? Sekitar 1 jam yang lalu. Tuh, lihat 59 menit yang lalu tuh. Saya nggak bohong kan? 59 menit yang lalu. Tapi setelah saya klik, jadi di sini tuh keterangannya itu 20.05 ya. Kok aneh ya? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya membagikan berita yang terupdate dan saya tidak berbohong karena di sini tuh 1 jam yang lalu sudah jelas di sini ya. Dan sudah dibuktikan karena saya tuh lebih suka mengupdate berita yang baru-baru daripada berita yang kemarin ya gitu. Karena biar kalian gak bosan aja gitu dengar beritanya. Oke. Ini tuh beritanya tuh agak kontroversi ya gitu. Bisa kalian baca sendiri atau saya bacakan. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapat berita dari Tribun News, tepatnya di tribunmanado.co.id. Pupus harapan ojol dan taksol, penangguh cicilan kendaraan ternyata khusus bagi positif COVID-19. Oke. Bisa dibaca sendiri. Kalau gitu kasihan ya teman-teman ya. Gitu. Kasihan itu untuk ojek online sama taksi online ya gitu. Udah mau bayar cicilan terus harus ngehidupi keluarganya lagi. Aduh. Ini benar-benar berbahaya sekali. Tapi kita di sini jangan salah paham dulu. Kita baca-baca dulu, siapa tahu ada yang melengseng dari pemikiran kita ya. Kita coba ya. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mengumumkan bakal memberi penangguhan untuk cicilan kendaraan bagi ojek online ojol atau taksi online atau taksol. Dikutip dari wartakotalif.com, kebijakan itu ternyata dikhususkan bagi ojol dan taksol yang positif. Nah, ini menjadi kontroversi ya. Gimana gitu yang lainnya gitu. Kan udah harus bayar cicilan, terus juga harus menafkahi keluarga kan itu. Sangat itu sih, sangat merugikan kebijakannya. Para ojol dan taksol yang punya tanggungan hutang atau cicilan kredit kendaraan bermotor di masa pandemi corona. Ini pun pupus harapan. Hal itu ditegaskan juru bicara Presiden Jokowi, Fadlur Rahman. Menurutnya, relaksasi kredit ini sudah diatur dalam peraturan OJK nomor 11/POJK 03/2020. Sasaran utama penerima PJOK adalah individu yang telah positif COVID-19, baik yang telah isolasi di rumah sakit dan yang melakukan isolasi mandiri, kata Fazrul dalam keterangannya tertulis Minggu 30 Maret 2020. Oke, kita baca halaman selanjutnya. Ya, ini foto juru bicara Presiden. Oleh karena itu, Fazrul menegaskan, relaksasi atau keringanan kredit bukan berarti seluruh pelaku usaha mikro, kecil, menengah akan mendapatkan bantuan tersebut. Prioritas bantuan berdasarkan POJK adalah pelaku UMKM yang sudah tidak mampu lagi mengangsur bunga dan pokok pinjaman sebagai dampak COVID-19, kata dia. Wah, ini pasti bakal jadi demo besar-besaran nih. Kalau kayak gini mah ya. Harusnya pemerintah itu berpikirlah gitu. Kan ojek online sama taksi online itu kan harus ya menafkahi keluarganya. Udah itu harus bayar cicilan lagi. Waduh, gimana ini?
Saya bukan bermaksud memprovokasi ya, bukan. Cuman saya cuman menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan rakyat kecil gitu. Apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Gimana gitu bayar cicilan, termasuk juga nafkahi keluarga gitu di tengah kondisi seperti ini gitu ya, kasihan aja gitu. Oke, kita baca-baca lagi. Fajrul menambahkan, debitur baru akan mendapatkan relaksasi setelah melalui 3 proses. Pertama, debitur wajib mengajukan restrukturisasi ke bank secara online. Kemudian, bank akan melakukan penilaian untuk menentukan debitur terdampak atau tidak terdampak baik langsung atau tidak langsung, didasari histori pembiayaan dan kondisi terkini lainnya. Setelah itu, bank membuat keputusan. Realisasi berbagai skema relaksasi tersebut berada dalam prosedur dari bank. Hasil identifikasi atas kinerja keuangan. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Ada 4 halaman ya. Debitur atau penilaian atas prospek usaha dan kapasitas pembayaran debitur yang terdampak COVID-19, ucap Fajrul. Fajrul selanjutnya, ada 7 industri utama yang diprioritaskan dalam bantuan stimulus restrukturisasi kredit dari bank ini, yakni pariwisata, transportasi, semuanya lah pokoknya, nggak usah dibahas, pokoknya semuanya. Relaksasi kredit bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ini untuk Tribun Manado, mohon maaf ya, beritanya bisa dirapi-rapihin sedikit gitu, soalnya ini acak-acakan gini nih, jadi nggak enak nih bacanya. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepekaan dan itikat baik dalam pelaksanaan kebijakan ini, sambung dia. Diketahui kebijakan relaksasi kredit ini sebelumnya diumumkan Presiden Jokowi pada Selasa 24 Maret 2020 lalu. Menurut Jokowi, relaksasi ini juga berlaku bagi pengendara ojek, supir taksi, hingga nelayan yang memiliki tuh ya. Kenapa nggak digabung gitu tulisannya, kan jadi nggak enak dibacanya gitu. Nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Jokowi pun mengingatkan bank atau industri keuangan non-bank untuk tidak mengejar cicilan. Bank dan industri keuangan non-bank dilarang kejar-kejar angsuran, apalagi menggunakan debt collector itu. Dilarang, kata Jokowi dalam jumpa pers Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020 lalu. Jokowi memastikan aparat kepolisian tidak akan segan-segan menindak industri keuangan yang melanggar ketentuan tersebut. Saya minta kepolisian mencatat, kata dia. Namun, setelah pernyataan itu, pengemudi ojek online tetap didatangi debt collector. Salah satunya Latifah, warga Condet, Jakarta Timur, mengaku didatangi debt collector pada Jumat 27 Maret 2020 kemarin. Latifah sudah menunjukkan video pernyataan Jokowi menjanjikan penangguhan cicilan kepada debt collector itu. Namun debt collector tersebut tetap bersikeras melakukan tagihan dan mengancam akan menarik kendaraan. Latifah bukan satu-satunya pengemudi ojek online yang masih harus berhadapan dengan pihak leasing. Setidaknya, hal tersebut yang disampaikan Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda 2 Garda Indonesia, Igung Wicaksono. Igung menyebut banyak anggota masih ditagih cicilan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan pasca pidato Jokowi. Igun mengatakan
Setelah pernyataan Presiden Jokowi pada Selasa 24 Maret 2020 itu, sejumlah anggota sudah mendatangi bank ataupun perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan penangguhan cicilan. Namun, mereka justru ditolak karena perusahaan beralasan belum mendapat pemberitahuan resmi terkait Jokowi. Pernyataan Jokowi tersebut. Lee Sing juga mengeluarkan surat bahwa mereka ini belum dapat acuan atau pemberitahuan resmi dari OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kata Igun dikutip dari kompas.com Jumat 27 Maret 2020. Oke, mungkin segitu saja berita yang saya sampaikan. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik like dan subscribe. Dan jika serasa video ini bermanfaat, silakan kalian bagikan ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian dengan cara mengklik share dan bagikan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.